Pelarian pria bernama Asep Saifullah alias Epul berakhir di tengah hutan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Epul tega menghabisi nyawa Nurailah, wanita pemilik warung nasi di Cilendek Barat, Kota Bogor. Pelaku membunuh korban karena terbakar api cemburu. Pemirsa, selain kasus pembunuhan pemilik warung nasi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Pembunuh wanita pemilik warung kopi di Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat ditangkap saat bersembunyi di tengah hutan di Kabupaten Sukabumi. Pelaku merupakan kekasih korban yang cemburu dan menuduh korban menjalin hubungan dengan pria lain. Pelaku juga menganiaya anak korban yang berteriak saat melihat ibunya dibunuh menggunakan balok kayu. Asep Saiful alias Epul, inilah pembunuh Nurailah, wanita pemilik warung nasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu, Cilendek Barat, Kota Bogor. Setelah buron sepekan usai jasad korban ditemukan, pria 57 tahun ini diringkus saat bersembunyi di gubuk tengah hutan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini karena cemburu. Epul yang sudah menjalin hubungan 4 tahun dengan Nurailah, menuduh korban sudah berpaling ke pria lain. Korban dianiaya dengan balok kayu hingga tidak sadarkan diri. Sementara anak korban yang berteriak melihat kondisi ibunya juga dianiaya namun lolos dari maut. Selain balok kayu, polisi menyita 2 ponsel korban yang dibawa kabur tersangka. Pukul ke belakang, jam berapa? 20-an. Terus anaknya juga terkapar. Pingsan? Enggak, anaknya nggak pingsan. Kalau pukul mati ini? Ya. Anaknya pukul mati apa? Sama? Matinya juga? Kenapa, Pak? Kenapa dipukul tega mukul? Cemburu, Pak, sakit hati. Sakit hati kenapa? Ya, sakit hati dia pacaran lagi sama yang lain. Bukti yang kami sita adalah 2 buah handphone milik korban, yaitu milik korban ibu dan milik korban anaknya, termasuk juga barang bukti sebilah kayu yang digunakan untuk memukul korban. Jadi sesuai dengan hasil otopsi memang korban bagian kepala belakang itu adalah bekas benda tumpul, cemburu terhadap korban. Jadi motif cinta. Hubungan antara korban sama... Ya ada hubungan spesial gitu ya antara korban dengan si tersangka ini. Atas perbuatan keji dan sadisnya, tersangka yang juga merupakan rentenir ini dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya pekan lalu, warga Kota Bogor gempar dengan penemuan wanita bersimbah darah di sebuah warung nasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu, Cilendek Barat. Korban bernama Nur Aliyah, 47 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri oleh petugas kebersihan. Saksi awalnya mendengar rintihan minta tolong dari anak korban, Disa Fitriani. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Geraha Medika Kota Bogor. Namun Nur Aliyah menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan. Sementara Disa Fitriani kritis karena luka di kepala. Sementara itu pemirsa, memendam rasa cemburu selama 5 tahun, seorang kakek 70 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan tega membunuh istrinya yang juga sudah lanjut usia. Pelaku menganiaya korban menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah di dalam kamar. Abdul Rahman hanya bisa terdiam saat diperlihatkan di hadapan wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kakek usia 70 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan istrinya Maisuroh, usia 60 tahun. Lansia ini tidak dapat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang dilatar belakangi cemburu buta. Polisi menyita 1 linggis yang digunakan tersangka menganiaya korban hingga meregang nyawa. Dari hasil pemeriksaan intensif,
Abdul Rahman sudah merencanakan ingin menghabisi istrinya sejak 5 tahun lalu karena cemburu hingga mendendam. Di hari kejadian, pasangan suami istri lanjut usia ini cekcok dalam kamar rumah mereka, di mana Abdul Rahman menuduh Maisuroh yang sudah memberikan 3 anak dan 6 cucu telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh. Tersulut emosi yang memuncak, Abdul Rahman menganiaya Maisuroh menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah. Adalah motif cemburu terhadap istrinya, karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Atas perbuatan sadis pada istrinya sendiri, Abdul Rahman kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Lansia ini terancam menghabiskan sisa hidupnya di Hotel Prodeo karena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya seorang wanita lanjut usia ditemukan warga bersimpah darah dalam kamar rumahnya, Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban bernama Maisuroh, usia 60 tahun, ditemukan mengenaskan dengan posisi tertelungkup. Abdul Rahman, suami korban, awalnya mengelak dituduh membunuh istrinya. Namun lansia usia 70 tahun ini tidak bisa mengelak setelah polisi mendapati bercak darah di pakaian yang digunakan dan sisa karat dari linggis yang menempel di tangannya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Pada Juni lalu, pemirsa, karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan, seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan di Kampar Riau. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumahnya. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Misalnya, Pak. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam di jeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Sementara di Batam, Kepulauan Riau, pemirsa cemburu dan menuduh ada orang ketiga dalam pernikahannya. Seorang suami juga menganiaya istrinya hingga tewas. Korban meregang nyawa saat cekcok dengan pelaku usai berhubungan intim. Andri Apriandi, pria warga Kafling Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau ini menyerahkan diri ke polisi usai tega menganiaya Dewi Permatasari, istrinya sendiri hingga tewas. Andri mengaku dirinya khilaf lantaran cemburu dan menuduh istrinya yang sudah memberikannya 2 anak itu berselingkuh. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki sini. Jadi saya sudah melapor ke sini 4 hari sebelum kejadian ini. Saya sudah melapor. Istri saya lari. Terus 2 hari itu dia datang ke sini. Saya ke sini lagi, Bu. Nggak ada tanggapan. Abang melihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Saya nanya. Anak yang cerita. Anak yang cerita. Penganiayaan yang berujung tewasnya Dewi Permatasari ini berawal saat pasangan suami istri ini cekcok dalam kamar usai berhubungan badan. Pelaku yang menuduh korban berselingkuh tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri. Pelaku yang panik lalu membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Aparat Polsek Nongsa dan Polres Barelang yang menyelidiki kasus KDRT ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Motif cemburu yang diakui pelaku masih didalami polisi. Pelaku adalah suami korban dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Kita udah tahu motifnya seperti apa belum, Pak? Nanti itu lanjutnya kita akan dalamin ya terkait motifnya. Yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Pak, apa benar sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri, Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Jasad korban usai diotopsi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Semasa hidupnya, Dewi Permatasari berjualan online sementara pelaku menganggur usai pulang bekerja di Malaysia karena pandemi. Korban meninggalkan 2 anaknya yang masih berusia 8 dan 3 tahun. Sedangkan pada April lalu, pemirsa, seorang pria di Garut, Jawa Barat tega membunuh pacarnya. Pelaku cemburu setelah melihat korban saling berbalas pesan di media sosial dengan lelaki lain. Denny Hamdani diciduk Satreskrim Polres Garut bersama Resmo Polda Jawa Barat di kawasan Tarogong Kidul setelah 2 hari bersembunyi. Pria bertato ini merupakan pembunuh Weni Tania yang mayatnya ditemukan di pinggir sungai Cimalaka. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu saat melihat kekasihnya berkirim pesan dengan pria lain di media sosial. Mengira dirinya diselingkuhi, Dani kemudian membunuh Weni dengan keji dan meninggalkannya di pinggir sungai. Usai membunuh, pelaku melakukan pencurian di wilayah Tarogong Kidul. Awalnya ngobrol dulu, sudah ngobrol, baru saya emosi, terus saya ke belakang, itu ke depan, dia itu pakai dengan HP mulu. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUHP atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Ada 2 persangkaan yang diterapkan. Selain 365 dan 338 yang ada di wilayah Wanaraja atau Sianaraja, juga ada 363 di wilayah Tarogong Kidul, yaitu melakukan pencurian. Sehingga 2 pasal dipersangkakan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya, jasad Weni Tania dalam kondisi mengenaskan ditemukan warga Kecamatan Sucinaraja, Garut, Jawa Barat di pinggir sungai Cimalaka. Selain sudah mulai membusuk, pada bagian tubuh korban terdapat bambu yang menancap. Pada lokasi kejadian ditemukan identitas korban. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Dr. Slamet untuk diautopsi. Tak terima direndahkan dan diminta uang di masa sekolah, seorang pria di Semarang balas dendam ke mantan kakak kelasnya saat SMP. Selengkapnya sesaat lagi bersama Realita.